Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dalam Celoteh Bangga Kencana. Hari ini saya akan sharing tutorial pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 versi Android. Yang perlu kita pastikan adalah di HP kita sudah terinstal aplikasi Google Chrome. Kemudian klik Google Chrome-nya, tak tambah, kemudian masukkan link pemutakhiran pk22-pdn.bkkbn.co.id. Kemudian kita klik linknya dan tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Silahkan masukkan username-nya. Kemudian masukkan passwordnya dan jangan lupa klik saya bukan robot, kemudian login. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada fitur tambah data, daftar keluarga, rekap data, definisi operasional, data lokal, backup as file, dan restore from file. Karena kita akan melakukan pemutakhiran data keluarga yang sudah ada, silakan Bapak Ibu buka fitur daftar keluarga. Pastikan data lokal dengan data server ini sama Bapak Ibu. Nah, terlihat di sini data lokalnya 148. Artinya di RT ini terdapat 148 kakak yang akan dimutakhirkan. Ini karena faktor jaringan sehingga data lokal belum sama dengan data server. Kemudian kita coba untuk memutakhirkan data keluarga. Kita buka data keluarga yang akan kita mutakhirkan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Silahkan klik tanda pensil. Kemudian akan muncul blok kependudukan. Pastikan data yang kita input sudah sesuai, mulai dari RW, RT, nomor rumah, nomor urut keluarga, nomor HP. Kemudian, nah ini akan saya edit karena alamatnya salah. Karena sifat pemutakhiran keluarga ini adalah memperbaiki, menambah, mengurangi, ataupun menambah kakak baru. Kemudian kita klik status keluarga. Kita pilih ada karena orang yang bersangkutan ada di wilayah tersebut pada saat kita melakukan pemutakhiran data. Kemudian klik selanjutnya. Akan muncul data suami. Kemudian kita cek data yang mengalami perubahan. Ini misalnya ternyata usianya sekarang berubah. Kemudian kita cek lagi status pekerjaannya, karena dia bekerja sebagai di swasta sektor industri, status pekerjaannya sebagai buruh karyawan. Kita cek pendidikan, BPJS, kemudian kita klik karena tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Ini adalah data istri. Kita cek lagi satu persatu apakah ada perubahan. Ada perubahan umur.
Kemudian pekerjaannya sebagai PNS, status pekerjaannya sebagai karyawan, pegawai. Kemudian tamat perguruan tinggi. Oke, data sudah sesuai. Kemudian selanjutnya, ini adalah data anak. Kita cek lagi apakah ada perubahan. Oke, tidak ada perubahan. Kemudian kita klik selanjutnya. Sekarang kita masuk di blok data keluarga berencana. Pertanyaannya, sudah berapa kali ibu melahirkan? Karena tadi di blok kependudukan anaknya baru 1, jadi kita edit 1 kali melahirkan. Anak yang lahir hidup, laki-laki 1, perempuan 0. Jumlah anak yang masih hidup 1, perempuan 0. Kemudian kita klik selanjutnya. Menurut ibu, berapa jumlah anak ideal yang diinginkan? Pertanyaan ini ditujukan pada waktu pertama kali atau waktu ingin menikah. Idealnya, harapannya, misalnya saya dulu pengen anaknya 4. Setelah menikah ternyata cukup 2 anak saja, jadi saya tetap tulis 4. Kemudian klik selanjutnya, apakah ibu saat ini sedang hamil, ya atau tidak. Saya klik tidak, karena saat ini tidak sedang hamil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ya ingin anak segera, ya ingin anak nanti atau kemudian, tidak ingin anak lagi. Ya, karena sedang ingin menambah anak. Kemudian klik selanjutnya, apakah saat ini ibu atau suami menggunakan alat, obat atau cara KB. Karena sekarang dia sedang program, jadi jawabannya adalah tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Apa dalam 12 bulan terakhir ibu atau suami pernah menggunakan alat, obat atau cara KB? Karena dia sedang program berarti tidak menggunakan KB. Kemudian kita klik selanjutnya. Alasan utama tidak pakai KB. Ini ada beberapa alasan. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan alasan yang dominan. Karena dia sedang program, jadi alasannya adalah ingin hamil atau tambah anak. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, karena sekarang kita masuk di dalam blok pembangunan keluarga. Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntutan agama atau kepercayaan yang dianut. Jika di dalam keluarga semua menjalankan ibadah, maka jawabannya ya. Jika di dalam keluarga ada salah satu yang tidak melaksanakan ibadah, maka jawabannya tidak. Sekarang kita pilih ya, karena semuanya melaksanakan ibadah. Kemudian keluarga memiliki buku atau akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Karena nikahnya secara resmi berarti memiliki. Kalau dia nikahnya nikah siri berarti tidak memiliki. Kemudian kita klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir terdapat konflik di antara anggota keluarga. Kita lihat apakah terjadi tegur sapa selama 3 hari, ya. Pisah ranjang tidak, tanpa tegur sapa selama 3 hari. Pisah ranjang, tidak. Pergi dari rumah atau minggat selama 2 hari berturut-turut, tidak. Kekerasan dalam rumah tangga, tidak. Kemudian klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Jika dalam salah satu keluarga terdapat 1 orang yang bekerja, maka jawabannya ya. Sekarang kita pilih. Kemudian klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga makan makanan beragam. Pertanyaan ini tidak berlaku untuk orang yang sedang diet.
atau orang yang sedang berpuasa. Oke, sekarang kita klik ya. Kemudian selanjutnya, keluarga memiliki aset. Ya. Nah, kemudian kita pilih asetnya, jawabannya boleh lebih dari satu. Tabungan ada, AC tidak ada, televisi layar datar ada, lemari es atau kulkas ada, komputer laptop ada, sepeda motor ada, mobil tidak ada, kapal perahu tidak ada, emas perhiasan ada, hewan ternak tidak ada, lahan tidak ada, rumah di tempat lain tidak ada. Kemudian klik selanjutnya. Selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis sehingga meninggalkan aktivitas. Jika ada keluarga yang sakit, maka dijawab ya. Jika tidak ada, maka dijawab tidak. Kemudian selanjutnya, terdapat anggota keluarga yang disabilitas. Jika baik itu fisik, netra, tunarungu, sakit jiwa maupun lainnya, jika ada berarti ya, jika tidak ada berarti tidak. Kemudian klik selanjutnya. Selama 6 bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga mengakses informasi dari media online. Jika ya, maka yang diklik adalah ya. Kemudian selanjutnya, selama 6 bulan terakhir setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari. Berinteraksi di sini berarti ada komunikasi, bisa komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara tidak langsung. Kita pilih ya. Selama 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri. Jika dilakukan bersama-sama, maka jawabannya ya. Pertanyaan ini tidak berlaku bagi keluarga khusus atau keluarga janda atau duda. Selanjutnya, selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah. Berekreasi di sini tidak mesti harus pergi ke tempat-tempat wisata. Makan bersama di luar sudah termasuk jenis rekreasi. Kemudian kita klik ya. Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial gotong royong. Jika ikut gotong royong bersih-bersih di lingkungannya, maka jawabannya ya. Selanjutnya, jenis atap rumah terluas. Ini ada pilihan beton, genteng, seng, asbes, kayu, bambu, jerami, dan lainnya. Atapnya adalah seng. Kemudian muncul pertanyaan kondisi atapnya. Bagus dengan kualitas tinggi, jelek dengan kualitas rendah. Kemudian selanjutnya, jenis dinding rumah terluas. Ada pilihan tembok, plesteran, kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya. Masuk. Kemudian kondisi dinding seperti apa? Bagus atau dengan kualitas tinggi, jelek dengan kualitas rendah. Silakan Bapak Ibu amati pada waktu turun melakukan pendataan di lapangan. Kemudian jenis lantai rumah terluas, marmer, keramik, parket, ubin, kayu, semen, bambu, tanah, dan lainnya. Kemudian kondisi lantainya seperti apa? Kita amati, ternyata bagus dengan kualitas tinggi. Kemudian selanjutnya sumber penerangan utama, listrik PLN meteran, listrik PLN non meteran. PLN non meteran ini apabila ada rumah yang menyambung kabel dengan rumah orang lain. Kemudian listrik non PLN seperti genset solar, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian bukan listrik PLN. Kemudian kita lihat ada pilihan wattnya 450, 900, 1300, lebih dari 1300. Karena kebetulan rumah saya 450 watt. Kemudian selanjutnya sumber air minum. Sumber air minum ini ada banyak pilihan, air kemasan, ledeng, sumur bor, sumur terlindung,
sumur tak terlindung, mata air terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya. Pastikan sumber air minum yang dipilih adalah yang paling banyak digunakan atau paling dominan digunakan. Saya pilih air kemasan. Kemudian memiliki fasilitas tempat buang air besar, ya milik sendiri, ya MCK komunal, ya lainnya tidak ada. Kalau dia milik sendiri berarti jawabannya 1. Kemudian klik selanjutnya. Luas rumah bangunan. Ini luas secara keseluruhan ya Bapak Ibu, langsung dikali luasnya, panjang kali lebar. Jadi 30 meter persegi. Kemudian selanjutnya, berapa orang yang tinggal atau menetap di rumah ini? Kemudian kita pilih bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak. Ada pilihan listrik, gas 12 kilo, gas 5,5, gas 3 kilo, minyak tanah, briket atau arang lainnya. Gas 3 kilo. Selanjutnya, kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal, apakah milik sendiri, kontrak, bebas sewa, dinas, atau lainnya. Karena milik sendiri berarti saya pilihnya nomor 1. Kemudian klik. Keluarga pernah memperoleh, mendengar, melihat pesan informasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dari media. Jika pernah, jawabannya ya. Jika tidak, maka pilih nomor 2. Kemudian klik selanjutnya. Jika ya, dari mana info tersebut diperoleh? Apakah dari koran, atau dari televisi, atau dari media sosial, atau dari seminar, workshop, atau dari lembar balik, atau dari wayang, tarian, atau pentas budaya lokal? Karena saya pernah mendengar dari televisi, media sosial, workshop, leaflet. Kemudian klik selanjutnya. Apakah keluarga pernah memperoleh, mendengar, melihat pesan informasi program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta stunting dari petugas? Jika pernah, jawabannya ya. Jika tidak, pilih nomor 2. Karena pernah, jadi saya pilih nomor 1. Dari mana keluarga menerima informasi tersebut? Dari pejabat pemerintah, dari petugas KB, dari guru atau dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dokter, bidan, perangkat desa atau kelurahan, kader MP, tim pendamping keluarga, atau lainnya. Pilihannya boleh lebih dari 1. Karena saya pernah mendengar dari pejabat pemerintah, dari petugas KB, dari guru atau dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dokter, bidan, perangkat desa, kader MP, tim pendamping keluarga. Jadi jawabannya saya pilih semua karena memang pernah mendengar informasi program Bangga Kencana dan stunting dari ini. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita pilih perbaharui data. Masih loading. Karena faktor jaringan, jadi masih lambat loading, masih berproses. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.
cara melakukan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Pemutakhiran di sini bisa menambah, bisa memperbaiki, bisa mengurangi, dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Berencana itu keren.